kita akan melanjutkan pertemuan yang nggak tahu keberapa ya, ke berapa? Saya nggak lupa nih. Mungkin ke-6 kali ya, apa ke-5. Tapi kita masih di modul Kelima kayaknya, Kak. ke-5 ya. Nah, tapi kita masih di modul 4, kegiatan belajar 2. Pekan depan udah mulai tuton. Jadi minimalnya setengahnya ya, ini setengah jalan. Jadi bisa mudah-mudahan bisa membantu teman-teman nih di 4 bab pertama ini. Di pekan depan itu tuton yang pertama gitu. Tapi kayaknya nggak bakal langsung bahas ini. Jadi biasanya kalau tuton pertama itu bahasnya tentang himpunan gitu ya, tentang irisan, gabungan gitu ya, konsep irisan, gabungan, operasi himpunan, dan apa ya, pertidasaman mungkin bisa masuk. Nah ini mungkin nanti di pertemuan tuton ketiga kali ya, apa kedua ya, biasa sih gitu. Oke, jadi ini ada sangkut pautnya dengan kegiatan belajar satu kalau teman-teman ingat. Jadi kegiatan belajar satu itu tentang kita bahas tentang yang namanya limit ya teman-teman. Nah, terus untuk menentukan sebuah limit itu ada itu, dia masih ingat nggak syaratnya apa? Kalau nilai limit ada, syaratnya apa? Itu di KB1, kata kunci. Agar sebuah fungsi memiliki nilai limit di sebuah titik, itu syaratnya apa? Ada yang tahu? Cara grafis adalah fungsi. Oke, masih ingat ya? Kalau tidak, saya mundur lagi aja. Agak lupa ya, Agak Kak. lupa ya. Coba kita mundur lagi. Jadi ada namanya ini nih teman-teman. Kita coba lihat lagi ya. Karena itu penting. Jadi kenapa tidak mau diklik? Oh ini limit sepihak deh. Ingat ini kenapa dia ya? Terus dia dicoba. Terus aja karena 100 kali ini. Apa yang sih jangan? Bentar ya teman-teman. Biar maksudnya redaksinya, nah ini. Biar maksudnya redaksinya biar ada di buku gitu. Jadi saya tinggal saya ini ya, maksudnya saya cuman memvalidasi aja bahwa oh iya di buku benar. Tapi kalau di buku tuh biasanya bahasanya suka bagus ini. Limit sepihak teman-teman. Jadi katanya fx itu menuju L atau nilai limitnya L jika x menuju A negatif dikatakan L limit kiri dari sebuah fx untuk x menuju A negatif. Nah, ditulisnya kayak gini. Nah, kalau ini fx ini menuju M atau dikatakan limit kanan ketika kayak gini. Nah, kalau L sama M ini beda, maka dia tidak punya limit di titik A. Nggak punya limit di titik A. Nah, kapan dia punya titik limit di titik A? Saat apa? Kayaknya nggak ada ya di sini. Oh, memang kita belum bahas ternyata ya. Limit sepihak, coba. Nggak ada ya. Saya kasih tahu ternyata nggak ada ya. Jadi saya tambahin aja nih.
Jadi gini teman-teman, kalau ada kalau limit sepihak itu kan disebutnya ini limit kiri ya, sama limit kanan. Nah, sebuah fungsi dikatakan dia punya limit di titik A gitu ya, misalnya menuju titik A itu di titik A, saat limit kiri dan kanannya sama teman-teman. Contoh, CBS. Kalau saya punya fungsi katakanlah, atau saya tanya gini, limit, atau saya punya fx sama dengan fungsinya piecewise. Jadi kalau saya punya fx sama dengan x plus 1 untuk x yang lebih besar sama dengan 2, dan saya punya x kuadrat katakanlah gitu ya, untuk x yang kurang dari 2. Pertanyaan saya, tentukan nilai limit jika ada. Apakah limit x menuju 2 ini ada? Nah, jadi kalau dia fungsinya piecewise kayak gini, ini namanya piecewise function ya. Jadi dia pecah gitu. Maka supaya menentukan bahwa limit itu ada, atau teoremanya nggak ada ya, saya tulisin sendiri aja pakai bahasa saya. Teoremanya ya, bukan teorema sih, saya nulis pakai bahasa saya. Limit x menuju a dari sebuah fungsi fx ada jika limit x menuju a negatif dari Kak, fungsi. itu ke unmute. Tidak ada suaranya, Kak. Oh, ke unmute. Ke mute. Sekarang ada? Halo, sekarang ada? Ada suara Oke, Kak. sekarang Tadi Ada, nggak ada. baru ya, Aman, baru ya. aman, aman. Oke. Iya. Ah, Nah, limit fx ada jika limit x menuju a negatif fx itu sama dengan limit x menuju a positif dari fx. Jadi dia tuh ada jika nilai limit kiri dan limit kanannya sama gitu. Sampai sini oke ya. Jadi jika nilai limit kiri dan limit kanannya sama. Oke. Jadi gitu ya, ketika limit kiri sama limit kanannya sama. Nah, jadi kalau saya punya fungsi yang kayak yang kanan ini, kalau misalnya saya pengen tahu limit x menuju 2 negatif, berarti dia pakai fungsinya yang atas atau yang bawah? Pakainya yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Oke, kenapa yang bawah? Karena X kecil dari 2. ya gitu. Jadi boleh saya bikin gitu ya. Jadi ini kalau saya punya garis bilangan. Katakan saya punya garis bilangan gini. Nah, misal ini adalah titik 2. Nah, 2 ke kanan. X lebih besar dari 2. Dia harus pakai fungsi apa? Fungsi fx-nya sama dengan x plus 1 gitu maksudnya ya. Nah, tapi kalau mulai dari sini ke kiri sampai sini gitu ya, yang biru dia x-nya kurang dari 2 nih, berarti yang biru. Berarti kalau yang biru dia fungsi fx-nya sama dengan apa? X kuadrat. Jadi kalau limit kiri itu pakai yang biru dia. Jadi limit kirinya sama dengan x kuadrat, di sini fungsinya. Maka kalau saya masukin jadinya 2 kuadrat sama dengan 4 gitu ya. Nah, tapi kalau saya tanya limit kanan x menuju 2 positif dari fx, nah ini tuh sama dengan limit x menuju 2 positif gitu ya. Fungsinya yang mana? Berarti fungsinya masuk yang x plus 1 kalau dari kanan. Berarti x plus 1, sehingga nanti jadinya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, karena dianya itu nilainya tidak sama, ya enggak? Karena 4-nya tidak sama dengan 3, kesimpulannya limitnya ada nggak? Jadi Tidak ada. betul. Jadi limit nggak ada. x menuju 2 dari fx ini tidak ada nilainya. Tidak ada nilai limitnya gitu ya. Begitu.
Kalau saya tanya, kalau di gambar ini ya, Tak hingga. bukan tak hingga, tidak ada. Nah, jadi kalau misalnya saya punya bentuk kayak gini, ini nilai limit kiri di A, limit kirinya ada nggak ini kalau di sini? Ada ya. Kalau limit kanannya ada nggak? Kalau limit kirinya ada. Limitnya ada nggak di X sama dengan A? Ada. Kenapa? Karena kalau saya cek di limit kanan, dia menuju berapa nih? Di sini ya. Menuju FA. Kalau di kirinya menuju berapa? Menuju FA. Jadi nilai limitnya itu ada di sini. Kira-kira FA lah gitu ya. Nah, kalau di sini dia punya limit kiri, limit kanan nggak? Punya. Nah, limit kirinya di mana? Limit kirinya di sekitar sini tapi. Ya, sekitar sini. Nah, ini katakanlah apa? FB gitu ya. Kok bukan FB ya? Ya, sesuatu nilai lah. Misal fungsi G gitu ya. Misal GA gitu ya. Nah, kalau limit kanannya gimana? Ada nih nilainya di sinilah kira-kira. GA. Berarti ini punya nilai limit nggak? Punya. Jadi ini punya. Jadi kalau bisa saya tulis ini tuh limit X menuju A dari fx-nya ada nggak? Ada. Kalau ini limit X menuju A dari fx-nya ada nggak? Ada ya. Ada. Kalau ini ada nggak kira-kira? Nah, ini kalau Tidak ada. ini limit kanannya di sini Nggak. dianya. Jadi kalau limit kanannya di sini. Nah, ini limit kanan dianya. Limit kanannya FA. Kalau limit kirinya berapa? Limit kirinya di sini nih. Nah, di sini kira-kira. Nah, ini namanya nilainya GA lah ya. Saya nggak tahu fungsi. Misalnya G katakanlah. Berarti FA sama GA sama beda? Beda ya. Nggak sama. Walaupun sebenarnya bukan FA GA sih sebenarnya sih. Ya katakanlah sebuah nilai bukan GA ya. Saya ralat ya. Katakanlah sebuah nilai namanya L gitu ya. Nah, kalau ini katakanlah saya punya nilai namanya L gitu ya. Karena fungsi G-nya nggak ada ya. Ya katakanlah nilainya L. Jadi ini tuh menuju L, ini tuh menuju L. Jadi punya. Berarti kesimpulannya kalau yang paling kanan ini limitnya ada nggak? Tidak ada ya. Iya. Di X sama dengan A. Tidak ada. Tapi kalau misalnya saya pengen cek di B. B itu di mana di sini? Dia punya nggak nilai limitnya? Punya ya. Kalau di B punya ya. Limit kirinya ada, limit kanannya ada gitu ya. Kalau di A nggak ada gitu. Tapi kalau di B ada ya. Gitu kurang lebih. Nah, itu dia punya nilai limit namanya. Jadi ini masih harusnya di KB1 ya. Jadi dari limit sepihak tuh gitu. Kadang suka ditanya soalnya kayak gini. Misal CBS. Diketahui fungsi fx sama dengan gitu. Z. Misal apa ya ini ya? Misal x kuadrat ditambah 2x ditambah a gitu ya. Kalau ini apa ya? 4x minus 2a gitu. Ini untuk x lebih besar sama dengan 1. Ini untuk X kurang dari 1. Pertanyaannya, agar limit X menuju 1 dari Fx ada, maka nilai A berapa? Nah, ini kayak soal ujian gitu nih, kalau nggak salah ada model gini. Nah, ini namanya belum kekontinuan ya teman-teman ya. Ini belum continue, jadi baru apa? Punya nilai limit atau enggak? Ya, punya limit. Belum continue nih, belum. Jadi kita ngomongin dia punya nilai limit atau enggak. Nah, agar ini punya ada gitu ya, maka nilai A-nya berapa? Artinya kita harus ngerjainnya mulai dari mana? Supaya limitnya ada, maka nilai limit kiri, nilai limit sepihaknya harus ada ya. Harus sama ya. Jadi limit kiri sama limit kanannya harus sama. Jadi nanti kalau misalnya ini kalau tugas ya, biasanya kalau tugas saya suka tulisin ya, akan dicari gitu. Jadi jangan ujug-ujug ya. Keluar nih ujug-ujug. Jadi jangan tiba-tiba teman-teman langsung limit. Jadi kalau di matematika itu intinya adalah proses ya, proses penulisan
itu harus apa ya, harus kayak 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 jadi cerita gitu ya. Jadi akan dicari limit kiri, limit sepihak dari kiri gitu ya. Misal bolehlah saya sebut limit kiri ya, dari lim x menuju 1 negatif. Oh iya, nanti ya. Dari fungsi fx itu sama dengan limit x menuju 1 negatif. Kira-kira kalau 1 negatif ambilnya fungsi mana gitu ya. Misal teman-teman bikin apa di atasnya, seharusnya bikin apa, misal gini gitu, boleh kayak tadi ya. Jadi kalau di sininya 1 gitu ya, ini mah opsional ya. Jadi biasanya ini tuh kelihatan, oh berarti lebih paham. Kalau paham berarti kelihatan tidak plagiasi gitu ya. Kadang kita nggak plagiasi, tapi kelihatan sama. Nah itu suka dianggap plagiasi gitu. Jadi ini kalau kayak gini kan jadi tidak dianggap plagiasi. Jadi x lebih besar dari 1, maka fx-nya sama dengan gitu ya, x kuadrat tambah 2x plus a. Kita pakai cara teman-teman aja ya biasa. Terus takutnya malah ngikutin semua kayak gini, malah dianggap plagiasi. Oke, ini fx sama dengan 4x min 2a. Contoh ya ini mah. Nah, akan dicari limit kiri, maka kita akan menggunakan apa? Fungsi fx yang kiri, berarti apa tuh? Fungsinya 4x dikurang 2a. Maka kalau saya masukin, jadinya adalah 4 dikali 1 dikurang 2a. Jadinya 4 min 2a. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, dengan cara yang sama kita akan dicari limit kanan. Limit kanannya gimana? Berarti limit x menuju 1 positif dari fx. Jadi limit x menuju 1 positif dari apa? Fungsi yang kanan adalah x kuadrat ditambah 2x ditambah a. Maka nih kalau saya masukin jadi 1 kuadrat tambah 2 kali 1 ditambah a. Jadinya 3 ditambah a. Karena limitnya ada gitu ya. Gitu. Jadi karena limitnya ada, karena lim x menuju 1 dari fx ini ada, maka limit x menuju 1 negatif fx-nya harus sama dengan limit x menuju 1 positifnya fx. Berapa tuh? Masuk tuh. 4 min 2a harus sama dengan 3 plus 3 plus a. A. Nanti pindah ruas, min 3a sama dengan min 1, berarti a-nya adalah sepertiga. Gitu. Nah, ini adalah namanya apa? Sebuah fungsi memiliki nilai limit di titik tersebut. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Ya, boleh silakan. Tanya Kak, Boleh. sebelumnya saya bingung yang dalam kurung itu yang satu kan diambil dari Mohon maaf ekspor. Mas, putus-putus. Bisa lebih jelas ini? Mungkin apa? Untuk yang 4 kali 1 itu yang dalam Ya, kurung betul, 1 itu satunya itu kan diambil dari X kurang dari 1 ya. X kurang dari 1 ini menuju 1 ya. 1 min. Ya. Yang 4 kali 1-nya itu. Betul, betul. Terus pertanyaannya apa? Nah, saya tuh bingung ya, ini kan X kurangnya itu enggak sama dengan, berarti 1 masih bisa termasuk ya? Ya, jadi mendekati. Jadi sebelumnya di awal-awal kita sudah sepakat gini Mas. Jadi mungkin kayak mundur dikit lagi. Minggu lalu ikut nggak? Kemarin tuh saya belum ini. Oh iya, gini. Kalau saya ikut cuma nggak terlalu fokus. Kalau saya punya kayak gini, misal contoh nggak apa-apa nih. Kalau saya punya kayak gini, kalau saya punya 1 plus, itu artinya apa? Artinya dia itu memasukkan sebuah nilai yang dianya itu paling dekat dengan 1 tapi dari arah kanan. Kira-kira nilai angka berapa yang dianya itu yang mendekati 1
tapi arah kanan. Jadi kalau kita didekati itu kan bisa dari kanan, bisa dari kiri gitu ya. Nah kalau dari kanan berarti berapa di sini? 1,001 gitu. Kalau ini baru di sini yang dari kiri adalah 0,999 gitu kan. Jadi kalau saya masukin ke sini, kalau dia limitnya kanan jadinya 1,0000001 gitu ya. Ditambah 2 jadinya berapa? 2,00001. Ya keles masa ditulis gini. Maka dia mendekati 2 gitu maksudnya. Sama juga kalau misalnya kita masukin limit X menuju 1 negatif dari X plus 2. Ini juga 0,9999 ditambah 2. Kok tambah 2? Saya ada salah nggak ya? Salah kah itu? Oh 3 ya maksudnya ya. Makanya, loh kok saya aneh ya. Oke. Nah kalau malam tuh gini teman-teman. Kalau malam tuh gini ya. Jadi ini kalau ini jadinya berapa nih? 2,9999. Nah itu mendekati berapa? Mendekati 3. Nah karena nilainya sama jadi mendekati hasilnya 3. itu dibulatin ya. Udah aja, jangan teman-teman jangan nggak usah masukin angka-angka ini. Udah aja kita sepakati, kita masukin aja nilai 1 ke sana. Jadi mau berapapun, mau 1 plus 1 min. Jadi caranya gimana? Gini aja, limit 1 plus dari X plus 2 berapa? 1 tambah 2 deh gitu. Jadi nggak usah masukin 1,000. Saya punya limit apa lagi? X menuju nggak kelihatan ya. Kalau saya punya limit X menuju 1 negatif dari X plus 2, masukinnya 1, nggak usah 0,99 lagi. Jadinya 1 plus 2 aja gitu, jadi 3. Oh iya. Gitu aja nanti ya. Berarti apa nama tuh yang kurang dari sama dengan tuh gak terlalu berpengaruh kali ya? Nah nanti berpengaruhnya ke kontinuan. Oh iya. Nanti akan berpengaruh di kekontinuan, pengaruhnya di situ sih. Tapi untuk nilai limit nggak ngaruh sih, karena nilai limit itu nggak sama dengan titik itu, nggak sama dengan 1 gitu, nggak. Tapi dia menuju kanan sama kirinya itu, jadi nggak tepat 1 dia, gitu. Gimana? Ada bayangan? Masih Kak. Iya, oke. Ada. Nah, maksudnya kelebihannya keteteran. Nggak apa-apa. Saya sengaja sebenarnya pengen lambat sebenarnya, makanya kita per bab itu 1 modul itu dibagi 2 kan setiap pertemuan. Karena pengalaman sebelumnya gitu, kalau dihajar nih 1 modul, saya sih hajar-hajar aja ya maksudnya. Tapi maksudnya jadi bobotnya kan berat ya. Jadi kayak mungkin penyerapan ilmunya agak kurang optimal gitu. Nah makanya ini keuntungan bisa ikut langsung, bisa nanya kayak masnya gitu. Aman ya? Nah ini ada apa lagi? Gitu. Itu ada yang menelepon. Karena sudah ini saya coba ini ya. Saya coba setting deh kayaknya deh biar Gak ada suaranya Kak. Remote Kak. people in my who are invited. Kalau gini gimana ya? Oke. Suara saya kedengeran? Ada. Kedengeran oke-nya tadi aja. Oke-nya aja yang kedengeran. Kok oke-nya nggak? Halo. Cek. Iya, aman. Ya Kak. Sudah. Tadi terakhir oke-nya aja kedengeran. Jadi gitu ya. Jadi tadi balik lagi ini kayak struktur mengerjakan ya. Kan dicari cuman lebih rapi lagi aja ya. Kan dicari limit kiri bla bla bla. Jadi kalau mengerjakan itu saya selalu ngingetin, terutama kalau soalnya essay kayak tugas kan itu kan biasanya essay atau kayak ujian kalkulus 2 bagi yang prodi matematik ya. Ya, prodi matematika nanti ada kalkulus 2 segala macam. Kan terus ujiannya essay close book lagi. Jadi harus mulai belajar menyusun kalimat-kalimat yang merayu-merayu pemeriksa gitu ya.
Jadi kayak akan dicari limit kanan, akan dicari limit kiri. Karena limitnya ada, maka nilai limitnya harus sama. Dapatlah hanya seperti ini. Gitu, itu namanya adalah nilai limit. Jadi sebuah fungsi dikatakan dikatakan memiliki apa? Limit x menuju a itu ada jika, nah jika syaratnya ini, jika limit kiri dan limit kanannya ada. Ada atau sama. Iya, sama maksud. Nah, selanjutnya kekontinuan titik. Saya nggak akan pakai epsilon delta. Saya pakainya apa ya? Itu masih banyak yang mau masuk ya. Tapi kalau saya setting ini, terus setting nilainya aja. Nanti banyak yang telepon. Bentar, saya setting dulu. Oke. Sampai mana ya? Lupa saya. Oke, sampai sini ya. Oh ya, teman-teman nggak kelihatan ya. Mungkin tapi di rekaman kemungkinan ini bisa terlihat, tapi saya pindahin aja dulu. Ya, saya sambil baca dulu ya teman-teman. Oke. Sip. Kayaknya bukan ini nih teoremanya, mana ya? Si buku ini nggak ada loh, nggak nulis teoremanya. Oh, nggak ada ya? Berarti selama ini saya nggak pakai buku ya? Saya nah ini deh. Walaupun oh ini ada. Ini benar. Jadi sebelumnya tuh kayaknya saya main hajar-hajar aja. Saya nggak pakai buku. Jadi saya baru tahu nih ada ini. Dari definisi 421 dapat disimpulkan bahwa dia ada definisi pakai epsilon delta. Jadi kita pakai ini aja langsung. Bahwa fungsi f itu continue di titik x sama dengan a. Continue itu apa? Nyambung gitu ya kan, melanjutkan ya kalau di Indonesia ini. Jadi lanjut gitu ya. Berarti kalau itu nyambung gitu kan. Apabila memenuhi 3 syarat. Limitnya ada. Apa syarat limit? Apa syarat limit? Syarat nomor 1 tuh apa? Limit kiri dan limit Iya. kanan ada. Nah, limit kiri dan limit kanannya sama ya. Sama ya. Iya. Nah, gitu. Tadi kan baru kita ya. Jadi limit ini ada saat limit kiri dan limit kanannya sama. Terus yang kedua adalah nilai FA-nya ada. Dan yang ketiga, nilai limit dan FA-nya itu sama. Nah, kalau misalnya secara geometris itu dikatakan continue itu nyambung nih teman-teman di titik A, tapi nyambung terus gitu kan. Nah, ini kayak continue gitu kan. Jadi nyambung. Jadi kalau misalnya saya punya gini grafik ya. Misal grafiknya apa nih? Ada apa lagi nih? Nah, kalau nggak di setting jadi begini. Itu tolong ke Ahmad mic-nya. Sebenarnya kemarin tuh saya tahu caranya. Gimana ya? Unmute all. Matikan semua suara itu, Kak. Iya, nanti aja. Sudah, Mas Ahmad udah? Oke. Saya lanjut lagi ya. Tadi sampai mana? Saya kalau malam tuh gini sih. Nah, ini jadi yang pertama adalah limitnya ada, kedua FA-nya ada, dan ketiga nilai FA-nya sama. Jadi kalau secara grafis itu dia gini ya, nyambung terus. Intinya gitu. Contoh.
Oke, kita coba bahas, kita bongkar di sini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat. Nah, fx ini continue di x sama dengan 1. Kenapa? Limit x menuju satunya ada nggak? Ada. Berapa? 1. Loh, tahu dari mana? Sebenarnya harus dibuktikan pakai limit kiri dan kanannya sama. Nah, biasanya tapi kalau dia bentuknya bukan piecewise, kalau cuman kayak gini doang, ya langsung aja. Nah, kapan sih harus dibuktiin limit kiri kanannya sama? Kalau bentuknya pecah gini. Gitu ya. Jadi kalau fungsinya kayak gini mah, kalau ditanya limit nggak usah masukin limit kiri, limit kanan. Uang kalau mau kiri pakai fungsinya sama, kalau mau kanan pakai fungsinya sama. Nah, maka tinggal masukin jadinya 1. Kalau F1 berapa? 1. Nah, berarti disebutnya continue di X sama dengan 1. Fx continue di X sama dengan min 2 nggak? Iya. Nah, karena limit menuju min 2 dari X kuadrat adalah 4. Kalau F min 2, 4 juga, berarti sama. Kalau di setengah continue nggak? Sama. Bahkan fx continue untuk setiap ini. Berarti dia continue untuk setiap x anggota bilangan real. Kalau teman-teman kemarin belajar cara menggambar grafik, gambar fx sama dengan x kuadrat itu gimana gambarnya? Fx sama dengan x kuadrat. Ada yang sudah pernah menggambar fx sama dengan x kuadrat? Dia gambarnya kurang lebih ya. Kurang lebih gitu gini gambarnya. Gitu kan? Dia continue nggak? Continue terus dia. Di sini continue, nggak putus tuh. Nah, gitu, continue. Wah, continue dia. Wah, sampai manapun dia continue. Nah, jadi di titik manapun pasti continue. Nah, biasanya ketidak kontinuan itu ada di fungsi yang piecewise. Biasanya ya, tapi nggak semua. Contohnya gini. Ini tuh x kuadrat. Di sini untuk x yang tidak sama dengan 2, tapi nilainya 3 untuk x sama dengan 2 gitu. Jadi nanti gambarnya gimana? Gambarnya bolong, teman-teman. Masih ingat cara menggambar grafik? Nah, jadi kalau dianya tidak sama dengan 2, gambarnya kuadrat. Jadi ini fungsi kuadrat nih. Tapi kalau dianya sama dengan 2, di x sama dengan 2, kalau di x sama dengan 2, ini kan 2 nih. Nah, ini harus bulatan kosong dia. Dia harus bulatan kosong nih. Nah, harus kosong dia. Nah, bulatan penuhnya di mana? Di 3. Jadi x sama dengan 2, nilainya 3. Nah, kalau di sini kan harusnya 4 ya. Nah, berarti kalau 3 itu di bawahnya. Berarti di sini bulatan penuhnya. Kebayang nggak gitu maksud saya? Ini gambarnya kurang gede ya. Jadi gambarnya tuh gini nih, teman-teman. Seret misal gitu ya, seret. Nah gitu, ini adalah fungsi katakanlah fx sama dengan x kuadrat. Nah, jadi di x sama dengan berapa tadi? X sama dengan 2, katakanlah di sini gitu ya. Nah, di situ dia tuh bulatannya tuh kosong. Harusnya kan kalau dimasukin 2 hasilnya 4 ya. Harusnya kan di sini kalau dimasukin 2 hasilnya 4. Nah, ini mah kalau dimasukin 2 tuh hartanya harus berapa? Hartanya harus 3. Jadi kurang lebih di sini dianya. Nah, bulatan penuh itu di situ. 3. Ini skalanya mohon maaf ya, tidak bagus. Begitu. Jadi gambar kurvanya tuh tidak continue. Kenapa nggak continue di titik 2? Karena ini teh gini nyambung gitu kan. Ini masih nyambung. Nah, ini masih nyambung gitu ya. Di sini masih nyambung. Wah, ini udah ada musibah nih. Nah, jadi putus renggang dulu baru nyambung lagi gitu. Nah, ini tuh namanya adalah ketidakkontinuan namanya. Begitu. Makanya selain limit kiri kanannya sama, kan ini kan menandakan bahwa dia punya limit ya. Limit kanannya sama, limit kirinya sama, dan dia harus sama dengan f-nya. Nah, kalau kayak gini dia nggak continue. Periksa apakah f continue di x sama dengan min 2. Kira-kira ini continue nggak? Continue, kenapa? Karena kalau di x sama dengan min 2, mau kiri mau kanan, fungsinya pakai yang mana? Pakai yang kuadrat deh. Jadi kalau di x sama dengan min 2, di sini dong kalau x sama dengan min 2. Kurang lebih di sini ya. Di min 2. Jadi kalau di sini pasti continue karena nilainya akan sama dengan nilai limitnya. Kalau di x sama dengan 1 continue nggak? Continue. Kenapa continue? Ya di sini kan x sama dengan 1.
ya kan? 1 gitu. Continue. Yang nggak continue tuh di sini. Di pecahannya ini ya, dia bikin perpecahan ini tuh dia membuat dia tidak, tapi belum tentu yang pecahan ini tidak continue. Bisa jadi continue ya. Contohnya gimana? Kayaknya di bawah ada deh. Kita cek ya. Kenapa tidak mau balik ini? Kalau di refresh ntar susah lagi. Oh, ini bisa. Enggak mau gerak. Caranya. Oke. Kenapa sih tidak mau? Harus di refresh. Bentar ya teman-teman, kayaknya harus di refresh ini. Kenapa? Nanti ya. Belum. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Masih oke, masih gampang. Nah ini tuh di kekontinuan tuh cuman gitu doang sebenarnya. Oke. Diketahui fx sama dengan ini. Periksa apakah di x sama dengan 0 continue nggak? Caranya gimana? Akan dicari. Nah, jadi kalau di x sama dengan 0, kirinya berapa? Nanti kayak gini ya. Jadi teman-teman boleh nih bikin kayak gini, kayak tadi saya ini gini. Kalau dianya kurang dari 2, kalau lebih dari sama dengan 2 gitu ya. Kalau dianya yang merah lebih dari sama dengan 2, ke sana pakai fungsi fx-nya apa? Fx-nya sama dengan min Di x bawah. kuadrat ditambah 9 gitu ya. Ini 2 ya. Nah, tapi kalau dianya kurang dari 2, berarti saya pakai yang biru. Betul nggak nih? 2x berarti min 1. Sekarang saya pengen tahu kekontinuan di mana? Di 0. Saya pengen tahu bagian A, apakah fx continue di 0? 0 itu di mana? 0 di sini. Kalau di sini, berarti fx-nya mau dari kiri, mau dari kanan, pakai 1 fx gitu ya. Berarti kalau saya punya limit x menuju 0 gitu ya, dari fungsi fx, nggak usah pakai kiri kanan. Dia pasti dijamin bahwa dia punya nilai limit. Berarti limit x menuju 0 fungsinya 2x min 1. Berarti sama dengan berapa? 0 kurang Min 1. 1. Jadi berapa? Min 1. 1. Nah, terus pada saat x sama dengan 0, kita juga harus ngitung berapakah f0. Berarti f0 itu sama dengan apa? Fungsi fx-nya sama juga ya. 2 kali 0 min 1, jadi min 1. Karena nilai limitnya sama, karena limit x menuju 0 dari sebuah fungsi fx sama dengan f0, kesimpulannya apa? Fx continue di mana? Harus jelas ini, continue di x sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya yang B gimana yang B? Apakah dia continue di x sama dengan 2? Kita cek. Nah, kalau dia di sama dengan 2, berarti dari kanannya pakai yang merah, yang kirinya pakai yang biru gitu ya. Kalau di x sama dengan 2. Berarti kita butuh dari limit x menuju 2 negatif dari fungsi fx sama dengan limit x menuju 2 negatif dari fungsi apa kalau 2 negatif? 2x min 1. Sama dengan 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 3. Gimana caranya kita tahu limit x menuju 2 positif? Berarti kalau 2 positif pakai fungsinya yang mana guys? Min x Iya kuadrat tambah betul, min x X kuadrat kuadrat tambah 9. 9. Jadinya minus 4 ditambah 9 sama dengan 5. Sebenarnya dari sini udah ketahuan. Karena gitu ya. Karena tidak sama,
Dari sini kesimpulannya limit X menuju berapa nih? 2 Tidak dari ada. fx tidak ada. Kalau tidak ada udah pasti apa? Tidak Pasti continue. nggak continue orang syarat awalnya. Ibarat kayak ini tuh kayak pendaftaran gitu ya. Nggak lulus pendaftaran ya pasti nggak lulus gitu. Limit ini tidak ada, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya fx tidak continue ya. Continue di x sama dengan berapa? Di x sama dengan 2. 2. Gitu. Dua. Sekarang apakah di x sama dengan 3 continue? Ya udah pasti biasanya yang bikin dia ketidakkontinuan itu di perbatasan di 2. Nah, kalau di 3 dia continue nggak? Ya pasti continue lah gitu ya. Continue. Udah pasti kelihatan jelas ya, saya nggak perlu buktiin bahwa di x sama dengan 3 di sini limit kiri sama limit kanannya dia menggunakan fungsi yang sama di zona merah nih. Ini kalau ini zona biru, kalau ini di zona merah. Maka kalau di zona merah ya kurang lebih sama lah kayak yang A. Berarti cara ngerjainnya gimana? Limit x menuju 3 langsung dari fungsi fx sama dengan min 3 X kuadrat. kuadrat tambah Nah gitu ya. Atau kalau mau ditulisin gitu boleh ya. Jadi min x kuadrat tambah 9 jadinya min 3 kuadrat ditambah 9 jadinya 0 ya. Nah sekarang kalau ditanya f3 nya berapa? F3 nya sama fungsinya ya. Jadi min 3 kuadrat ditambah 9 jadi 0. Karena dianya sama gitu ya, limit x menuju 3 dari fx-nya sama dengan f3, maka kesimpulannya fx continue gitu ya. Di x sama dengan 3. Bisa. Begitu cara mengerjakannya. Nah, kalau di buku ya ini saya ini aja ya share, nanti teman-teman pasti ini apa bisa lihat sendiri di bukunya masing-masing. Jadi kalau di jawaban di buku gitu. Ya ini bagaimana cara merangkainya gimana teman-teman ya, sesuaikan dengan stylenya teman-teman. Jadi dia mah gini, limit x menuju 0 sama dengan sama ya ternyata min 1. Kalau f0 sama min 1. Maka karena sama dijelasin fx continue di x sama dengan 0. Nah, kalau ini gimana? Karena ini 3 ini nilai limitnya tidak, limit kiri sama kanannya tidak sama. Sehingga tidak ada. Tuh dijelasin kan? Sehingga tidak ada. Ya kan? Ini sebenarnya tanpa jelasin ini gara-gara nggak ada berarti jadi nggak punya limit gitu. Nggak punya limit, maaf. Ya, nggak punya nilai limit, bener. Kalau nggak punya nilai limit berarti tidak continue ya gitu ya, teman-teman. Sudah mulai cenut-cenutan nih. Tetap semangat ya. Oke. Nah, itu di titik limit. Nah, ada yang dianya itu di sepanjang gitu. Kalau di sepanjang, ya kurang lebih secara geometris itu tidak ada satupun titik yang tidak continue gitu. Prinsipnya gitu ya. Jadi fungsi fx dikatakan continue pada selang i apabila dia di setiap titiknya continue gitu. Jadi biasanya yang kayak gini-gini suka dalam bentuk soal esai biasanya. Menunjukkan bahwa dia tidak continue. Tinggal buktiin aja. Kan cara membuktikan tuh gini ya. Kalau dia terbukti benar, maka teman-teman harus buktiin semuanya benar. Tapi kalau pengen ngebuktiin salah, teman-teman tinggal bikin aja secuil kesalahan, maka jadi salah gitu kan. Ya gitu kan. Kita kalau pengen jadi orang benar kan nggak akan bisa ya. Kenapa? Karena kita kalau pengen, maksudnya orang benar tuh maksudnya kita pengen sempurna gitu. Jadi membuktikan bahwa sesuatu benar tuh harus sempurna gitu. Tapi kalau membuktikan kalau salah, wah tinggal sedikit aja cari kesalahan dikit. Jadi salah gitu. Nah, kurang lebih gitu. Nah, ini adalah fungsi fx dikatakan continue pada selang i. Jadi pada sebuah selang, nggak cuma di titik doang. Nah, apabila continue di setiap titik, jadi ya pastikan bahwa tidak ada titik yang tidak continue. Misal contoh ini, apakah ini dia continue di selang i? Enggak, karena ada satu titik dia tidak continue yaitu di 2. Sebenarnya kita tahu ciri-cirinya adalah di perbatasan ini. Gitu. Apakah ini dia continue di setiap titik? Tidak ya. Apakah ini fx sama dengan x kuadrat dia continue di setiap titik? Iya. Bahkan dia continue untuk setiap xr. Nah, ini namanya continue dalam x-nya anggota bilangan r. Nah, itu yang disebutnya continue pada selang gitu.
Kontinu sepihak. Oh, ada kontinu sepihak ya. Oke. Nah, kalau kontinu sepihak, dia cuman sepihak doang limitnya gitu. Jadi ini saya cuma jelasin aja ya. Caranya ya mirip-mirip lah. Jadi fx dikatakan kontinu kiri. Jadi kalau kontinu kiri itu yang diambil hanya limit kirinya aja. Jadi nilai limit kirinya sama dengan nilai fa. Jadi contohnya kayak gini. Kayak gini. Dia kontinu nggak di x sama dengan 2? Enggak ya. Tapi dia kontinu nggak di apa ya, di kiri. Continue. Ini tidak punya nilai limit, Deng. Ini berarti nggak kontinu ya, pasti nggak kontinu. Yang ini ya, ntar dulu saya milih soal. Nah ini nih maksud saya. Nah ini dia di x sama dengan 2 kontinu nggak di x sama dengan 2? Tidak. Tidak. Tapi dia kontinu kiri atau kontinu kanan nggak? Continue kiri Nah, kanan. kira-kira kontinu kiri atau kontinu kanan? Kan dia tidak kontinu. Tapi dia itu kontinu kiri atau kontinu kanan. Nah, kira-kira buat teman-teman, dia kontinu kiri atau kontinu kanan? Kiri. Kanan. Kontinu kanan. Kenapa? Karena sisa x sama dengan 2-nya berada di kanan ya. Ya enggak? Jadi si x sama dengan 2 ini, yang merah ini, itu masuk gengnya kanan. Kebayang? Jadi kalau saya tanya F2, F2-nya pasti pakai yang merah. Jadi kalau tanya F2 berapa? F2 pakai yang merah dong, karena 2-nya ada di geng yang merah. Berarti jadi min 2 kuadrat ditambah 9. Jadinya berapa? 5. Nah, 5 itu samanya kayak yang kiri apa yang kanan? Kayak yang kanan. Maka disebutnya dia kontinu tapi di kanan gitu. Nih di sini. Jadi ketika limit x menuju a positifnya sama dengan f. Kalau kontinu kiri berarti dianya kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kontinu kiri, kontinu kanan. Nah ini kurang lebih kalau digambar kayak gini gitu ya. Cara geometrisnya bagus sih sebenarnya. Untuk beberapa hal kayak gini bisa jadi pedoman teman-teman untuk belajar sebenarnya. Nih. Jadi ini namanya kontinu kiri. Kenapa? Karena yang kanannya udah kayak dipotong gitu. Jadi ini kontinu di kiri. Ini kontinunya di kanan, gitu ya. Walaupun sebenarnya secara umum dia tidak kontinu. Tapi dari A ke kiri dia kontinu. Ini dari A ke kanan dia kontinu. Gitu ya. Itu kurang lebih begitu. Coba saya pengen nanya ini. Apakah ini kontinu kiri di x sama dengan 0 atau kontinu kanan? Kira-kira teman-teman di mana? Kiri. Kiri. Continue. Kenapa? Karena kita bisa tahu bahwasanya apa? Limit kirinya. Jadi kalau mau digambarin, kalau bagi teman-teman yang masih bingung bisa teman-teman gambar. Tadi di sini perbatasannya 0. Kalau 0 ke kiri apa masuknya geng kiri apa geng kanan? Geng kiri. Berarti dianya ini ya. Kiri. Ya, gitu ya. Ini 0 ke kiri kan gitu ya. Kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau yang biru mah ke kanan gitu ya. Yang biru itu berarti pakai apa? Fx-nya sama dengan x kuadrat. Kalau yang merah pakainya apa? Fx-nya sama dengan min x Min tambah X 1. plus 1. Berarti kalau saya pengen tahu pakai limit kiri, berarti pakainya yang merah ya. Pakai yang merah. Berarti limit x menuju 0 negatif dari fx sama dengan limit x menuju 0 dari negatif dari min x tambah 1 sama dengan apa? Min 0 ditambah 1 jadinya 1. Tapi kalau saya punya limit x menuju 0 positif dari fungsi fx, kita pakainya yang mana? Limit x menuju 0 positif dari x kuadrat. Jadinya 0 kuadrat. Jadinya berapa? 0. Dan saya punya yang namanya f0. F0 itu masuknya geng yang atas sampai geng yang bawah. Yang atas. Berarti saya masukin min 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah ini jelas karena ini dia tidak punya limit gitu ya. Iya kan? Tidak punya limit di x sama dengan 0. Tapi karena nilainya sama antara ini
Yang sama yang mana? Yang ini sama limit kiri. Limit kirinya sama. Maka ini disebutnya apa? Continue kiri. Continue. Kiri. Sepihak. Jadi Jadi, apakah efek continue kiri? Tentu. Apakah continue kanan? Ya tentu saja salah. Ini kan tinggal milih salah satu kondisi. Kalau continue kiri dan continue kanan, berarti dianya continue total, continue aja gitu. Pasti nilai limitnya harusnya sama. Buktinya ini nilai limit kanannya beda. Kan ada nggak dua-duanya nggak sama, nggak punya, nggak continue kiri, nggak continue kanan. Wah, pertanyaannya bagus. Ada pasti. Contohnya kayak gimana? Kayak gini, Mas. Nggak ada ya? Mana? Kalau nggak ada, saya yang bikin. Tadi perasaan ada ya, saya lihat ya. Ya udah nggak ada, karena nggak ada saya gambar sendiri aja. Ada gini kemungkinannya. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak kurang bagus. Ya ini gambar saya aja. Pertanyaannya bagus. Sit. Ini panah tuh artinya nggak masuk ya teman-teman. Jadi panah ini tuh artinya dia tidak memenuhi gitu. Ya. Bulatan kosong kalau di garis bilangan. Nah, ini limit kirinya berapa? Limit kirinya berapa? Katakannya ini nilainya A gitu. Itu limit kiri. Kalau ini limit kanannya berapa? Katakanlah B. Kalau ini nilai fx-nya berapa? Maaf, ini bulatan penuh harusnya. Katakanlah apa? C. Beda semua nih. Ya enggak? Berarti limit apa? Limit x menuju apa nih? Katakanlah ini berapa? D gitu ya. Limit x menuju D negatifnya dari fungsi fx-nya. Ini efeknya yang merah ya maksudnya. Nah, ini sama nggak dengan limit kanannya? Tidak sama. Sama nggak dengan fd-nya? Tidak sama. Tidak. Karena kalau yang ini nilainya apa? Kalau yang kiri nilainya apa? A. Kalau ini yang kanan nilainya apa? B. Kalau ini nilainya apa? C. Ini tidak sama ya guys. Nah, itu menjawab tadi masnya, pertanyaan masnya. Ya. Ada nggak yang dianya tidak? Berarti si D-nya 1 tapi punya 3 gitu ya? Oh gitu. Bisa tuh kayak gitu. Jadi si D-nya 1, si C-nya 1. Si D-nya misal berapa ya? Si D-nya 3, si C-nya 1. Si A-nya 2, B-nya 3. Kan beda semua tuh. Nah, itu disebutnya adalah tidak continue kiri dan kanan. Dx sama dengan, harus ada kata-kata dx ya. Dx sama dengan D ya, gitu ya. Dx sama dengan D, itu dia tidak continue kiri kanan, dx sama dengan D. Untuk kasus yang ini. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Nah, kalau di buku nih pembahasannya bagus ini. Pakai gambar ya, gambarnya juga. Teteh pengen belajar bagaimana cara menggambar gini pakai ini, pakai aplikasi atau apalah. Nah, ini gini ya, kata di buku gini. Jadi efek continue continue kiri. Kebanyakan ini. Continue kiri ya gitu. Dx sama dengan 0. Jadi dx sama dengan 0. Tapi di kanannya panah dia. Kalau dari gambar gini dia. Ini maksudnya panah itu dia tidak memenuhi ini ya 0 gitu. Enggak bulatan kosong gitu kalau di himpunan. Cuman nggak enak kan kalau di gambar bulatan kosong. Kalau panahnya diganti bulatan penuh bisa juga Kak? Bulatan kosong kali ya. Kalau panah itu artinya bulatan kosong. Oh, kalau misalkan ternyata itu kan satu fungsi 2 garis. Nah, kalau garis atas bulatan penuh, nah garis bawahnya bulatan penuh juga mungkin nggak? Atasnya bulatan penuh nggak mungkin. Kecuali ini kayak gini pasti kalau di sini pasti bulatan kosong. Kecuali dianya nyambung. Kayak gini.
kayak gini. Jadi kecuali dianya nyambung kayak gini. Ini kan boleh aja saya bikin bulatan kosong nih, tapi kan jadi nyambung gitu. Kebayang nggak? Ini bulatan penuhnya biru. Ini bulatan penuhnya biru sini. Tapi yang merah ini kosong. Lah jadi nyambung kan? Oh. Jadi nyambung kan? Iya sih. Kecuali gitu. Iya gantian ya, yang satu Heeh. penuh, yang satu harus Dan kosong. jadi nyambung kan? Jadi kayak saling melengkapi gitu. Gitu. Nah, kalau cari pasangan harus yang saling melengkapi tuh. Itu Mas. Ada Kak, pertanyaan? mau tanya. Oh, thank you. Boleh. Iya, silakan. Boleh. Ini materi limit yang kemarin ini ya, Kak? Apa? Ini materi limit yang minggu Iya, lalu ya? yang minggu lalu. Cuman nambahin ke kontinuan. Ke kontinuan tuh apa? Nambahin dia sama dengan fungsi di titik itu doang. Betul. Ini mirip kayak yang materi minggu lalu, pekan lalu. Oke, terima kasih, Kak. Iya, mirip. Jadi ini emang di modul 4 kan? Cuman dia dibagi 2 jadi part A sama part B gitu. Nah, nanti itu harus bisa ngerjain ini nih kalau nggak salah di Tuton gitu-gitu. Tanpa melihat kunci jawabannya teman-teman. Ini ceritanya pura-puranya nggak kelihatan. Kalau di apa namanya? Kalau teman-teman lihat video rekaman nanti kelihatan nanti. Set. Nah, tanpa melihat nih ceritanya. Apakah dia continue kiri di X sama dengan 2? Nah, ini apa sih? Nah, ini yang membuat saya agak kesal. Ini apa sih dua-duanya? Maksudnya kanan nih ya. Oh, kiri dua-duanya. Mungkin di cetakan baru udah diganti. Husnuzon. Oke. Nah, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 min 2x tambah 10. Apakah dia continue kiri di x sama dengan 2 atau continue kanan di x sama dengan 2? Continue kiri nggak? Ya continue ya pasti ya. Continue kanan nggak? Ya pasti continue ya. Kalau fungsinya itu kayak polinom, ini kan bukan pecahan gitu. Ya pasti tinggal masukin aja kan. Ya, jadi continue kiri nggak? Iya. Continue kanan nggak? Iya. Berarti ini disebutnya apa? Continue aja total gitu ya. Continue di x sama dengan 2 gitu. Gitu ya. Ya gitulah kalau di kunci jawaban nggak masukin aja gitu. Karena fungsinya itu fungsi yang semuanya di atas, maksudnya bukan pecahan dia. Atau bukan piecewise. Jadi gini aja pembahasannya. Masukin aja 2 negatif 22. Kalau F2 22 sama continue kiri. Kalau limit kanannya 22, F2 22 berarti continue kanan. Nah kan typo kata saya juga kan. Tiba-tiba pembahasannya kanan coba. Di sininya kiri. Gitulah kurang lebih. Nah, karena dia continue kiri dan continue kanan, jadi dia bergabung merger jadi continue. Gitu. Nah, paling nanti gini ya. Nanti kalau ada mutlak sama ada kayak gini. Nah, ini penting juga sih kayaknya. Piecewise function ini saya bilang kan tadi kan, kalau fungsinya pecah kayak gini, ada kemungkinan tidak continue di X sama dengan berapa? X sama dengan berapa tidak continue teman-teman? 1. Nah, 1 betul. Kenapa? Karena dia pecah. Tapi di situ ada kemungkinan, belum tentu ya. Belum tentu tidak continue ya. Tapi ada, ini bau-baunya ada perpecahan gitu ya. Ini baru bau-baunya gitu ya. Ini kayak, bau-baunya ada perpecahan gitu. Nah, kita akan cek gitu, apakah ada perpecahan atau emang hanya ini semata gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau X-nya lebih besar dari 1, berarti fungsinya pakai X kuadrat. Nah, tapi kalau dianya kurang dari 1, fungsinya pakai fx sama dengan X. Nah, ini adalah 1. Nah, kita cek pengen tahu continue kiri. Continue kiri berarti pakai limit kiri ya.
pakai limit kiri. Berarti limit, saya langsung aja ya, x menuju 1 negatif. Berarti fungsinya apa? Fungsi fx-nya X limit x menuju 1 negatif dari x sama dengan 1. sama dengan Kalau fx-nya berapa? F1-nya berapa? Kalau F1 pakainya yang merah ya. Kan F1 yang bulatannya merah. Berarti kalau F1 pakainya yang merah. Yang merah yang mana? X kuadrat. Berarti 1 kuadrat. Berapa? 1. Lah karena sama, berarti continue kiri nggak? Continue kiri. Iya. Ding dong. Kira-kira continue kanan nggak? Kalau continue Bisa jadi. Iya, coba kita Jadi. limit x menuju positif dari fungsi fx, kita pakainya bukan x, tapi kita pakainya, nah ini udah mulai nih. Ini saya nulis apa nih? X menuju 1 positif dari x kuadrat. Jadinya 1 kuadrat sama dengan 1. Nah kalau F1-nya tetap yang merah ya. Iya. Nah berarti ini continue apa? Continue kanan. Kanan. Namanya continue kiri dan continue kanan, berarti dia continue. Weh gitu ya. continue Continue. Aja di X Continue sama dua-dua. dengan 1. 1. Jadi dia continue. Nah, karena titik perpecahannya kan bau-bau perpecahan nih di 1, ternyata tidak terbukti ada perpecahan, berarti dia continue-nya tidak hanya di X sama dengan 1, tapi di seluruh selang. Ngerti ya? Karena bau-bau ketidakkontinuan itu kan ada kayak kelihatan lah tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Ada perpecahan gitu ya. Wah, bau-baunya ada perpecahan nih. Pas dilihat, oh ternyata bukan perpecahan, lagi acting misal gitu ya. Atau lagi bikin film gitu kan, bisa jadi kan. Ya gitulah. Jadi piecewise function ini dia merupakan tanda-tanda perpecahan. Maksudnya kok tanda perpecahan? Tanda-tanda ketidakkontinuan. Nah, tapi belum tentu tidak continue, belum tentu tidak continue ya. Nah, kayak contoh 247 dia fungsinya continue gitu. Nah, ini. Nah, yang gini keluar nanti di soal, nanti pasti ada. Kalau soal tutornya sama, wah, itu keterlaluan sih. Udah saya bikin pembahasannya soalnya. Nanti silahkan cari aja soal apa, soal tugas tuton. Tugas itu di pekan ketiga kalau nggak salah teman-teman. Pekan ketiga nanti akan ada tugas. Nah itu tugasnya dari mungkin 2 atau 3 tahun lalu nih. Saya pernah bahas itu biasanya sama biasanya ya. Karena saya pikir bakal beda, ternyata sama. Ya itu masalah. Itu kenapa nggak ini? Kenapa nggak ganti soal ya? Ganti angka lah minimal. Oke, kita lanjut nih teman-teman. Agar fx sama dengan ini, continue kiri di x sama dengan 2, maka b-nya berapa? Kalau continue kiri tadi syaratnya apa? Continue kiri, nama juga continue kiri. Berarti kalau continue kiri di x sama dengan 2, yang harus dibuktikan adalah limit x menuju 2 negatif dari fungsi fx harus sama kayak f2 gitu kan. Ini yang harus dibuktikan. Betul nggak? Continue kiri kan. Nah sekarang kita pengen mencari limit x menuju 2 negatif dari fungsi fx. Berarti ini sama aja kayak limit x menuju 2 negatif dari fungsi fx-nya apa? Kalau 2 negatif, saya nggak gambar garis-garis kayak tadi ya. Nanti kalian gambar sendiri. Kalau 2 negatif berarti pakainya yang atas apa yang bawah? X kurang 1 kuadrat. Iya betul. Atas. Yang atas. Ya. Yang atas dong. Atas. Jawabannya Yang atas nggak? Bener nggak yang atas? Iya. Yang kayak tadi Ya, lagi ya. Benar-benar yang atas yang atas. Nah ini Yang x atas. lebih besar sama dengan 2 gitu. Saya unguin tuh kan. Nanti bikin sendiri ya. Fx-nya sama dengan min x tambah b. Nah sekarang kalau yang merah gitu ya. Nih. Yang merah, berarti yang merah itu yang segini, dia kurang dari 2, berarti dianya pakai fx sama dengan x min 1 kuadrat gitu ya. Nah ini perbatasannya di 2, nih titik perpecahannya. Oke, berarti kalau 2 negatif berarti ke kiri kan? 2 negatif itu yang merah jatuhnya, berarti x min 1 kuadrat. Jadi kalau saya masukin langsung 2, jadinya 2 dikurang 1 kuadrat sama dengan 1. Nah sekarang kalau f2 berapa? Kalau f2, 2-nya masuk ke kanan. Berarti pakainya jadi apa? Berarti sama dengan min 2 ditambah b.
Berapa min 2 tambah B? Iya, min 2 tambah B. Nah, supaya dia dikatakan apa? Agar dia dikatakan continue kiri gitu ya. Agar si ini itu dikatakan continue kiri gitu kan. Maka dia harus memenuhi ini gitu. Berarti kesimpulannya B apa? sama dengan 3. Si sama dengan 1 3. sama dengan minus 2 ditambah B. Jadi 3 sama dengan B. Itu deh. B-nya 3. Begitu teman-teman. Berapa B yang harus diberikan? 3 gitu ya. Ya, itu kalau cara di buku pembahasannya gini. Ini lebih simpel. Maaf Kak, itu yang satu itu gimana ya? Gimana? Yang satu sama dengan min 2 tambah B itu Oh, ini. dari mana satunya ya? Satunya dari sini. Ini. Limit ini nilainya kan 1. Oh. Berarti tinggal diganti Oh, iya, ke sini iya. kan? Nilainya 1. Iya, Betul kan? betul. Nah, yang ungu nih F2 sama dengan ini. Berarti F2 sama dengan ini. Set. Nggak sama. Berarti dia continue kanan kiri dong, Kak. Kenapa? Iya kan ya di Kon- case ini dia mintanya dia continue kiri nih. Nah, berapa B yang disebutkan? Kan kalau continue pasti continue kanan kiri kan. Tapi kalau continue kiri belum tentu continue. Kebayang? Nah, ini kan konteksnya continue kiri. Nah, tapi setelah kita buktikan bahwa B-nya sama dengan 3, benar. Ternyata dia continue kanan dan kiri. Kiri. Betul. Continue kanan gitu? Iya, sama betul. dong. Iya, kanan kiri. Gitu. Tapi di konteks ini kan dia mintanya continue kiri ya, ngasih infonya gitu. Ternyata terbukti bahwa continue kanan kiri. Berarti walaupun fungsinya terpecah, piecewise dia continue ya. Iya, Nggak pecah, sama itu kayak nggak bolong. sama kayak tadi kan yang ini kan. Dia kan pecah, tapi malah continue. Tapi perpecahan ini itu adalah tadi saya bilang apa? Sebuah tanda-tanda ketidakkontinuan. Tapi apakah continue atau enggak? Kita lihat, kita cek ya. Sebuah tanda aja gitu. Kalau persahabatan mah dia teh lagi nggak ngomong gitu. Kalau ada sahabat antara A sama B nggak saling ngomong. Kok nggak saling ngomong sih? Wah, tanda-tanda lagi berantem nih. Ternyata pas diselidiki ya dua-duanya teh sakit gigi. Misal gitu. Contoh. Atau memang berantem gitu. Jadi belum tentu. Cuman dia tanda-tanda perpecahan. Tanda-tanda perpecahan nih. Kita tabayun gitu ya. Kenapa kamu diam sama si dia? Nah, ada sakit gigi. Sama ini juga. Kita tabayun, ternyata sama. Berarti continue walaupun pecah fungsi ya. Gitu guys, ada pertanyaan dulu? Tuh, teorema berikutnya bilang ternyata. Di sini ada teorema. Baru bilang deh dia. Muncullah teorema 421 guys. Fungsi fx continue di x sama dengan a jika dan hanya jika fx continue kiri dan kanan di x sama dengan a. Dan ini juga berlaku kalau dia continue kiri dan kanan di x sama dengan a, berarti dia continue di a gitu. Tapi kalau dia continue kiri doang, apakah dia continue di a? Belum tentu. Cek dulu continue kanan nggak gitu. Kayak tadi kan dia mintanya continue kiri. Tapi kalau dianya continue, udah pasti kiri kanan. Aman ya? Gitu. Jadi teoremanya baru muncul nih. Gitu ya. Silakan pembahasannya dibaca aja sendiri ya. Efek continue kiri maka nilainya segini dan seterusnya. Dengan cara yang cepat. Jadi kalau UAS gitu ya, itu kan harus cepat nih.
Periksa Kak, apakah fungsi ini continue di 0? Caranya gimana? Wah, pakai limit langsung. Berapa nih? Limit kirinya berapa? Masuknya ke sini. Limit kirinya 1 ya? Betul nggak? Limit kirinya 1. Limit kanannya 1. Nilai fungsinya 1. Berarti continue nggak dia? Continue. Continue ya? Continue. Buktinya apa? Limit x menuju 0 negatif dari fx-nya. Kita pakai limit x menuju 0 negatifnya pakainya mana? Ini ya. X kuadrat ditambah 1. Jadinya 0 kuadrat tambah 1 sama dengan 1. Nah, terus kalau limit kanannya gimana? Limit x menuju 0 plus dari fungsi fx. Pakainya yang kemana kalau kanan? Yang bawah. Yang bawah, betul. Min x tambah 1. Jadinya 0 tambah 1. Berarti ini ngebuktiin kayak tadi aja sama ya. F0. F0-nya pakainya yang bawah. Jadi min 0 ditambah 1. Ya 1. Karena dianya sama, berarti continue di x. Continue kiri nggak? Pasti dong, karena dia continue. Kalau continue itu pasti kiri dan kanan. Maksudnya continue kiri dan continue kanan gitu ya. Oke, terus apa lagi nih guys? Kak, mau tanya Kak. Boleh silakan. Untuk nentuin itu ya, kayak yang F0 sama dengan apa namanya tuh min x tambah 1 itu berarti kayak kita fokusnya yang lebih dari sama dengan 0 itu Iya, ya? betul, yang ada sama dengan. Jadi ini maknanya ya teman-teman, ini yang ini. Ini maknanya itu dia min x tambah 1 untuk x lebih dari 0 dan min x tambah 1 untuk x sama dengan 0. Ini bacanya itu adalah lebih dari atau sama dengan. Jadi bisa lebih dari, bisa sama dengan. Jadi kalau sama dengan, pakai yang ini. Kalau lebih dari, pakai yang ini juga gitu. Betul. Jadi fokusnya di yang ada lebih dari sama dengan. Oh iya Kak. Baik Kak, terima kasih Kak. Kak mau nanya. Iya. Kalau itu kan udah kelihatan sih ya tersirat. Kalau misalkan kita ambil x kurang dari 0 udah pasti nggak continue ya. Cuman kiri doang. Kalau kita ambil x kurang dari 0, gimana maksudnya? Angka 0-nya diganti negatif 1 misalkan atau negatif 2 gitu. Kenapa negatif 1, negatif 2? Oh iya. Udah pasti si fungsi ini cuman continue kiri. Continue kiri atau kanan? Kiri. Maksudnya gimana coba? Persepsinya kita samain dulu. Kalau andai fx, misalnya si 0-nya diganti ini x kuadrat continue di x tambah 1 gitu. Ini min x tambah 1, tapi di ini diganti x-nya kurang dari min 1 gitu. Gitu bukan, Mas? Enggak. Oh, gimana dong? Itunya tetap syaratnya cuman si itu kan nanya contohnya continue di x sama dengan 0. Nah, sekarang mau ganti continue nggak di x sama dengan negatif 1. Ininya sama. Oke. Iya, kalau dia di x sama dengan min 1, berarti dua-duanya pakai fungsi yang atas. Karena tadi sekali lagi, kita perlu menggambar. Sebenarnya tadi gambarnya itu kan kayak gini. Ini kayaknya menarik juga sih menggambar ini. Karena ini itu adalah perbatasannya 0. Ini kan lebih besar sama dengan 0. Berarti kita pakainya apa nih? Pakainya yang fx ini sama dengan min x plus 1. Kalau yang ini berarti yang ungu, yang ini berarti dianya fx sama dengan berapa? Fx sama dengan x kuadrat plus 1. Kalau pengen dia apakah dia di min 1 continue? Ya pasti. Kenapa? Karena titik perpecahannya di mana? Tanda-tanda perpecahannya, tanda-tanda ketidakkontinuannya di 0. Jadi kalau min 1 ya pasti continue. Karena min 1 ada di mana? Di sini min 1. Min 1 ini pasti continue di sini. Karena min 1 mau dari kiri, mau dari kanan pakai fungsinya sama. Gitu. Betul. Oh, jadi kita ya benar sih. Jadi dia bukan continue dia kiri aja, dia continue aja semua. Tadi Masnya bilang continue kiri kan? Iya. Enggak, continue kanan juga. Oh iya, beda fungsi. Iya, karena ini fungsinya sama, nggak boleh pakai fungsi yang ini. Tadi kayaknya Masnya nggak nyangkain ini pakai fungsi yang ini ya. Nggak boleh, nggak boleh. Karena ini kan daerah min 1 kan, ini daerahnya di sini, bukan daerah merah, daerah biru dia. Oh, daerah biru.
Jadi continue juga di X sama dengan min 1. Oh, oke. Thank you, Ya, Kak. sama-sama. Apalagi, tapi ini kayaknya continuan doang sih. Ya, continuan tinggal periksa-periksa aja. Ini tinggal soal-soal sih. Udah deh, beres deh. Tinggal yang ada tahingan. Nah, ini yang ada 3 nih, kayaknya seru nih. Coba, ini kayaknya seru. Kayaknya ini. Terakhir deh teman-teman, biar nggak terlalu larut. Udah jam segini, jadi ke continuan lumayan lah ya. Sama teorema. Oke nih, oke baca aja lah teorema. Kalau dijumlah fungsinya ya. Oke, beres. Jadi poinnya adalah yang tadi ya. Nah, ini terakhir nih teman-teman. Ini banyak. Jadi teoremanya sedikit, jadi banyaknya contoh-contoh soal di buku itu. Oke, tanda agar fx bla 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 continue di x sama dengan 1. Kalau continue berarti harus kanan kiri ya. Kalau continue kiri aja ngurusinnya. Ya. Kalau dia continue kanan ya alhamdulillah. Yang penting continue kirinya dipenuhi. Nah, kalau ini continue. Wah, kalau continue harus kanan kiri. Berarti kalau harus kanan kiri, berarti semua limit kanan kirinya harus sama. Ini berarti continue kanan kiri. Apa dulu yang mau dicek? Misal, saya nanti cara menulis jawaban itu bebas sih, bisa kayak, atau bisa juga misalkan, katakanlah P gitu ya. Misal gitu ya. P itu, kok nulisnya jadi aneh. Misal nih stylenya kita ubah, misal saya pengen stylenya kayak gini. Katakanlah P itu sama dengan limit gitu ya. X menuju 1 negatif dari fx, sehingga limit X menuju 1 negatif dari fungsinya apa kalau 1 negatif? X kuadrat plus 1. Oke, kuadrat plus 1 ya. Saya perlu gambar ini nggak? Ini sebenarnya nggak wajib ya ngegambar ini mah ya. Nah, tapi saya akan menggambarnya dengan warna yang berbeda. Ada berapa warna teman-teman? Ada 3 warna. Yang pertama adalah kalau X-nya sama dengan 1, ini nilai fungsinya adalah fx sama dengan B. Yang kedua adalah kurang dari 1. Kalau kurang dari 1, saya kasih warna ungu. Berarti fx-nya sama dengan apa? X kuadrat ditambah 1. Lalu saya kasih warna hijau. Kalau tadi kan cuma 2 pecahnya. Kalau ini pecahnya ada 3 nih, 3 kubu. Yang pertama adalah F, yang ketiga AX tambah 3. bener, AX plus 3 gitu. Awas hati-hati nih. Berarti kalau saya pengen limit X menuju 1 negatif, kalau 1 negatif itu di sini ya. Berarti daerahnya daerah yang mana? X kuadrat tambah 1. Daerah yang ungu, berarti pakainya adalah X kuadrat ditambah 1. Betul? Oke, Betul. berarti jadi 1 kuadrat ditambah 1, jadinya 2. P-nya 2. Nah, sekarang katakanlah P-nya juga harus sama dengan apa gitu ya. Limit X menuju berapa? 1 positif dari fx sama dengan limit X menuju 1 positif dari berapa kalau 1 positif? Di kanannya 1. Berarti kalau di kanannya 1 itu daerah hijau gitu ya. Daerah ojol ini. Nah, berarti kalau daerah ojol berarti apa dong? AX ditambah 3. Berarti jadinya berapa? X tambah 3. A dikali 1 ditambah 3 alias A ditambah 3. Lalu P juga sama dengan berapa? Sama dengan F1. Kalau F1 nilainya berapa? Kalau F1 X sama dengan 1 pakai fungsinya yang warna apa? X sama dengan 1. Kalau F1 pakai fungsi yang warna apa? Yang fx sama dengan B. Yang merah, teman-teman. Kalau yang ungu itu yang 1 ke kiri, kalau yang hijau itu 1 ke kanan, kalau sama dengan 1 itu yang merah. Berarti F1 ganti X-nya sama dengan 1 jadi berapa? 1B. 1B atau B? B. Sama B. aja. B aja. Sama aja satu. Sama dengan 1B teh B. Aja ya. 1B kan B juga ya. sama aja. B namanya disebut fungsi apa ini namanya? Ada yang tahu fungsi apa ini namanya?
fungsi konstan, teman-teman. Jadi fungsi konstan tuh gini, kalau fx-nya sama dengan b, berarti kalau x-nya sama dengan 1, berarti f1-nya jadi berapa, teman-teman? F1-nya teh b. Kalau x-nya B. 2 jadi berapa? Ganti x-nya 2. Ganti x-nya 2. 2B. B. Nggak ada 2B, orang nggak ada Oh, B. x-nya. Kan nggak ada x-nya. Kalau x-nya sama dengan 3 jadi berapa, teman-teman? Jadi B. Ini mah istiqomah ya dianya. Konsisten aja istiqomah. B. Kalau F10 kok apa Oh, sih? berarti dia selalu B ya? Iya, fungsinya selalu B. Namanya fungsi konstan namanya disebutnya. Konstan. Fungsi konstan. Oh. Fungsi konstan adalah fungsi yang nilainya selalu segitu aja terus. F1B. Tapi kalau ada X tambah B, Betul, itu beda beda lagi ya? lagi, namanya fungsi linear. Kalau misalnya dianya fx-nya sama dengan xb, beda cerita. Kalau ada f2 jadi apa? Mengganti nilai 2 x-nya 2B. jadi 2b gitu. Hmm. Lah itu nggak ada x-nya. Kalau nggak ada x-nya, tetap b deh istiqomah, ya nggak? Oh, berarti kalau dia ada Berarti- X-nya beda Kan lagi. fungsi x itu ketika x-nya 1 mengganti nilai x-nya jadi 1. Emang di sini ada x-nya? Nggak ada. Jadi tetap b nilainya. Oh. Itu namanya disebut fungsi berarti konstan. nilai Kalau bahasa ininya Nilai fx sama dengan b itu fx sama dengan b itu bisa dikatakan sebagai y sama dengan b. Y sama dengan b itu kalau digambar garis, y sama dengan b itu adalah garis melintang, garis ya melintang gini. Ini kan dia nilainya b, disebutnya adalah y sama dengan b, betul nggak? Karena ini adalah Iya. sumbu x, sumbu y, ini sumbu x, kan gambarnya gitu ya. Jadi kalau saya tanya f1 nilainya berapa? B. B. Kalau F2 berapa nilainya? B. B. Ya gitu kan sama kayak yang atas. B gitu ya, sama Oh, namanya. B Iya terus. kan? Fx sama dengan B itu sama Iya, kayak iya. garis Y sama dengan B. Garis yang melintang gini kan? Di titik B. Berarti berapapun X-nya, nilainya B gitu. Balik lagi sini ya teman-teman ya. Karena nilai P-nya semua sama gitu ya. Sampai sini oke. Karena nilai semua P-nya sama, berarti gimana? Berarti 2 harus sama dengan berapa? 2 harus sama dengan A plus 3, harus sama dengan B, gitu ya? Betul nggak? tuh. Kan nilai ini P semua kan? P-nya 2. P-nya kan harus sama katanya. Ya nggak? Karena nilai limitnya Oh, iya, X iya. menuju 1 negatif dari fx-nya harus sama kayak limit X menuju 1 positif fx gitu ya. Maka malah harus sama dengan f1 gitu ya. Maka si 2 tadi, mana tadi? 2 tadi akan sama dengan A plus 3 sama dengan B. Kondisi pertama adalah saat 2 sama dengan A plus 3. Berarti A-nya berapa? Min 1. Kondisi kedua, D-nya sama dengan B. B-nya 2 gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya A-nya min 1, B-nya 2. Karena pertanyaannya apa ya umum? Berapakah nilai AB yang harus diberikan? Nah, itu. Gitu teman-teman, ada pertanyaan. Nah, ini cara merangkai tulisannya ya nanti kira-kira ya terserah ya mau ditulisin dalam bentuk apa. Ini kan saya dalam bentuk P nih. Boleh langsung, boleh disamain. Boleh dua-dua gitu ya. Maksudnya dua-dua tuh ini disamain sama ini, yang ini samain sama ini, misal, atau yang ini sama yang ini. Ya suka-suka lah teman-teman nanti cara penulisan kan harus berbeda, tidak plek ketiplek sama. Iya. Gitu teman-teman, beres alhamdulillah nih. Ada pertanyaan dulu nggak? Namanya kekontinuan. Kak, untuk mencari apa namanya tuh yang apa namanya bisa kayak mencari B sama yang A plus 3 itu dia harus dari yang kiri apa ngambil dari nilai yang nggak ada variabelnya? Gimana? Oh iya, jadi tentunya pasti yang pertama adalah sebenarnya ada 3 kemungkinan kan. Ini jawabannya ini. Sebenarnya ada 3 kemungkinan sebenarnya.
Tuh sama kan? Ini. Dari 1 dan 2 dipilih ini, dari 1 dan 3 dipilih ini. Jadi sebenarnya kan ada 3 kemungkinan. Nah, teman-teman ambil, ini kan 3 kemungkinan tuh gini ya maksudnya. Ini, sama ini gitu ya. Ya, teman-teman ambil aja salah satu yang ada nilainya. Atau 3, kan bisa dibikin jadi 3 kemungkinan kan sebenarnya gitu ya. 2 sama dengan A plus 3. Ini tuh ya. Yang pertama kan persamaannya gitu kan. Yang kedua adalah apa? 2 sama dengan B. Yang ketiga apa? A plus 3 sama dengan B. Kalau jalanin yang nomor 3, pasti kan nggak jalan kan? Nah, dia pasti ngejalaninnya nomor Iya. 1 atau nomor 2. 2. Gitu. Ternyata dari nomor 1 dan nomor 2 dapat nih A-nya sama dengan -1, B-nya sama dengan 2 gitu. Ternyata kalau dicocokin sama juga ya. Jadi 2 sama dengan -1 tambah 3. Jadi pilihnya yang ada angkanya ya. Yang ada nilainya. Tapi belum tentu juga, bisa aja nanti. Coba mau CBS yang rada menantang. Atau gini deh, enggak menantang, maksudnya biasa aja sih. Coba nih. Berapakah nilai B? Coba ya di CBS ya. Anggap aja ini kayak soal tuton gitu kan. CBS. Lanjut ke Kenapa? Fx sama dengan berat gitu ya. Berapa ya? 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah B. Terus ini apa maunya? 2ax misal dikurangi 3 gitu. B gitu ya. Atau berapa ya? Ya bisa gini. Terus yang ini adalah x ditambah 2b. Ini untuk x-nya lebih besar dari 1, ini x-nya sama dengan 1, ini x-nya kurang dari 1. Pertanyaannya, fx continue di x sama dengan 1. Pertanyaan saya, maka A dan B-nya berapa? Silakan teman-teman kerjain dulu ya. Nanti kalau udah ada yang mau jawab boleh kabari saya. Ya bentar, aku udah lagi selesai. Jadi kalau kata masnya katanya ibarat apa nih? Mas siapa tadi?
Ibarat ada mendung nih, wah ini mendung nih, tanda ada apa-apa, tapi nggak jadi hujannya gitu. Jadi ibarat mendung tak berarti hujan, bener juga ya. Cuman ini tuh adalah tanda-tanda ketidak kekontinuan. Cuman apakah kontinu? Kita harus cek. Berapa teman-teman ada yang sudah dapat nih? Belum? Chapter 9. B sama dengan 4 gak sih? B-nya sama dengan berapa? D-nya sama 4. D-nya sama dengan A-nya 4. sama dengan 4. A-nya Belum dihitung, oh Kak. ya boleh. Sebentar, Kak. Betul, B-nya 4. Jadi B-nya 4, A-nya berapa? Nah, ini tandanya saya sudah ruwet nih, teman-teman. Aduh. 3 bukan, Kak? 3. 6, Kak. 6 ya, betul. 6. Saya lihat, saya rasa 6 nih. Saya rasa 6. Saya bingung ngerjainnya. Kenapa bingung? Jadi dari Bingung Kak, bingung. apa namanya? Bikin aja limitnya dulu. Dari Akan dicari yang pertama adalah nilai limit. Limit X menuju 1 negatif dari fungsi fx. Kita pakainya yang mana? Limit X menuju 1 negatif pakainya yang mana? X Yang plus 2B. 1, Tambah yang 2B. 2, apa yang 3? Yang Yang 3, 3B. betul. Kan kurang dari 1. Kalau teman-teman bingung kayak pakai cara saya tadi digambarin, tapi ini sebagai pembantu aja ya, maksudnya dikasih merah. Karena kalau saya kan ada warna-warni nih, teman-teman harus diwarnain biar ini ya nggak bingung, ntar hitam semua sama aja lagi. Hitam semua sama. Nah, ini jadinya apa? Fx ketika sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 2ax min 3 gitu. 2x kurang. Kalau dianya ungu katakanlah, atau dianya apa ya, hijau gitu ya, hijau, nah berarti dia fx-nya sama dengan 3x pangkat 3x 2 kuadrat tambah tambah 2x tambah b. Terus kalau misalnya dianya apa lagi ya, warna apa nih? Biru. Nah, ini biru yang ini. Berarti dia itu fx-nya adalah apa? X tambah 2b. Nah, kalau saya pengen ngitung limit kiri itu 1 negatif, berarti di sebelahnya 1 itu yang warna apa? Warna biru, teman-teman. Warna Berarti biru. kalau warna biru fungsinya fungsi X tambah 2b yang biru. Kalau saya masukin 1, berarti 1 ditambah 2b. Nah, ini tuh jadi persamaan pertama namanya. Ya. Oh, iya. Yang kedua, limit X menuju 1 positif. 1 positif itu di kanannya 1. Berarti warna apa? Warna hijau. Berarti jadinya adalah limit X menuju 1 positif dari 3x pangkat 2 ditambah 2x ditambah b. Jadi 3 ditambah 2 ditambah b gitu ya. 5 tambah b. Yang ketiga adalah F1. Kalau F1 pakainya yang mana? Yang biru atau yang hijau? Merah. Yang merah, 2x. betul. Iya. Yang biru atau yang hijau? Yang 2x. Yang merah, betul. Iya, pakainya yang Yang merah. merah. Jadi F1 sama dengan apa? 2A dikali 1 dikurang 3. Jadinya 2A min 3. Tadi saya bilang apa? Samain 1 sama 2 itu sama. Ya, boleh. Ya. Gimana? Oke. Itu min 2. Kenapa? Itu bukannya 2 amin 2, itu 2 amin 3. Kenapa 2A min 2? Oh, agak bingung doleng Oh, kita. udah oleng. Saya juga ini saya tidak jadi ragu ini kenapa 3. Oh iya, betul. Oke ya, aman ya. Oke, berarti kita akan samain sama mana. Nggak ada yang nilai angka nih. Nggak ada yang 2 kayak tadi atau 3 gitu. Gimana dong? Maka kita akan Cari yang variabelnya betul, yang sama. variabelnya sama. Misal nggak ada yang sama. Ya udah, berarti kayak tadi aja 1 sama 2, 1 sama 3 nanti dieliminasi. Wah, saya jadi keidean untuk bikin soal nih. Nah, kalau tutornya mau, saya bisa bikinin yang lebih hot. Nah, ini bintang nih. Janganlah ya, yang biasa aja lah ini ya.
Jadi kalau 1 dan 2 nih, kenapa 1 dan 2? Karena nih variabelnya sama. 1 tambah 2B harus sama kayak 5 tambah B. Jadi ntar kalau pindahin ruas apa? B-nya sama dengan 4. Dapat deh B-nya 4. Terus kalau misalnya pengen dapetin A ya boleh 1 sama 3. 2. Harus ada 3-nya dong. Kan 1 sama 2 tadi udah. 1 sama 3. Oh iya, Atau maksudnya 2 dan tuh 3 bisa pakai gitu. 1, bisa Iya pakai 2. betul, boleh. 1 Iya. tambah 2B misal gitu ya. 1 tambah 2B. Boleh pakai 2 dan 3. Sama dengan 2A min 3. Tapi dengan catatan B-nya adalah berapa? Udah ketahuan, yaitu 4. 4. B-nya 4. Gitu ya. Ah, saya sudah oleng nih teman-teman sebenarnya. 9 sama dengan 2A min 3. 12 sama dengan 2A. Ya. Sama dengan 1. 12 sama dengan 6. 6 ya? 6. Nggak boleh coret gitu, nggak boleh 6. coret gitu ya? 6 ya. Iya. Aduh. Jauh. Oke, gitu. Tanda-tanda sudah malam nih teman-teman. Jadi A-nya 6, B-nya berapa? B-nya 4. Gitu ya kurang lebih CBS. B-nya 4. Ini CBS ya. Kalau ada yang belum tahu CBS itu contoh buatan saya ya. Spontan. Uhuy. Jadi ini udah. Baru tahu Kak Oh panjangannya. iya. Iya ini spontan aja. Jadi kadang saya suka ngarang-ngarang aja nih juga. Oke gitu ya teman. Kamu Boleh. tanya lagi Kak, boleh Kak? Boleh. Yang bawah, bagian bawah barusan. Mana? Ini. Nih, apa kita lebih simpelnya tinggal X-nya itu tinggal ganti 1 aja semuanya ya. Betul. Paling tinggal tentuin yang But- mana bagian kiri, yang mana Iya, bagian betul, kanan. betul. Tapi ini levelnya level mudah. Saya bilang level mudah. Oh. Belum tentu. Kenapa? Karena nanti kalau saya ini mau lanjut nggak nih? Misal saya kasih contoh. Boleh satu Misal lagi, Kak. gini. Saya punya fx-nya saya nggak usah 3 deh, 2 deh. Saya punya fx-nya adalah x kuadrat dikurang 2x min 3 dibagi gitu. X kuadrat dikurang berapa ya? 3x misal ditambah 8 dikurang 18. Ya Tuhan. Tambah deh. Untuk X lebih besar dari 3 misal gitu. Dan BX atau apa ya? Atau B ditambah 3 gitu ya. Untuk X sama dengan 3 dan X pangkat 3 min 1. Jangan X pangkat 3, guys. Pangkat 2 ya, dikurang 10 misalnya. Untuk ini saya ngarang-ngarang aja ya maksudnya. Nama juga CBS. Angkanya susah, ya itu menderita kalian berarti. Nah, jadi apakah Nggak jadi 2 tadi Kak. kenapa? Enggak lah. Udah gini aja. Nah, tadi Masnya bilang kan, wah berarti boleh nggak tinggal masukin aja. Secara ini mah iya tinggal masukin, betul teman-teman. Tapi hati-hati, tadi bentuknya fungsi non pecahan. Ketika bentuknya pecahan, muncullah soal limit. Ya kan soal limit yang sebelumnya kita pelajari pertemuan sebelumnya. Jadi kalau saya pengen tahu limit X menuju 1 negatif dari fungsi fx, kita pakainya yang mana teman-teman? Pakai limit X menuju 1 negatif, pakai yang bawah. Ini kok 1 ya? X bawah. Udah tidak? 3 Kak. Iya, tidak move on. Harusnya 3. Ini tidak move on yang tadi ya. Jadi apa? X kuadrat min 10. Jadi berapa nih? 3 kuadrat min 10. Jadi negatif 1. Setuju? Nah, pas limit X menuju 3 positif dari fx. Jadinya limit X menuju 3 positif dari apa? Dari X kuadrat min 2X min 3 gitu ya, dibagi. Nah, ini X kuadrat min 3 plus 3X min 18. Ayo masukin. Kalau saya masukin jadi berapa? 0 per 0. Kalau 0 per 0 gimana? Yang kemarin itu dipakai. Nah, Turunin. ayo gimana? Masih inget nggak? Seret. Sebenarnya bisa pakai turunan bisa ya sebenarnya. Tapi ceritanya pura-pura belum bisa turunan. Pura-pura ya.
Pakai L'Hopital. Nanti di bab 9 sebenarnya masalahnya dipakainya. Di bab 9 nanti dibahasnya. Jadi pura-pura nggak tahu dulu. Jadi X-3, X-3. Kenapa X-3? Karena menuju 3. Nanti di sini jadi berapa? X plus 1. Masih ingat nggak yang minggu lalu? X plus 6. Masih X plus 6. Masih. Ceret gitu kan. Main ceret aja nanti. 3 tambah 1 dibagi 3 tambah 6. Jadinya 4/9. Tuh kan, kata saya juga menderita. Salah lagi, saya bukan ini. Ntar, saya salah bikin soal. Ini nggak boleh. Ini harusnya AX kuadrat ya. Atau jadi salah saya bikin soal. Harusnya X kuadrat jangan min 10 tapi min A ya. Jadi harusnya di sini itu nggak boleh kan, nanti nggak continue dong. Ya ini harusnya A ya teman-teman ya. Ini harusnya A. Jadi jawaban ini tuh harusnya apa? 9 Min min A. A, betul. Kenapa jadi G? 9 min A. Nah gitu ya. Salah tadi. Namanya CBS itu ya. Jadi harus ada syarat ketentuan yang berlaku. Nah jadi ini nggak boleh tadi. 9 min A. Nah terus yang ketiga apa? F3. F3 pakainya yang atas. F3 berapa? Wah itu udah mulai error tuh berarti. Berapa F3? B plus 3. Nggak ada X-nya. Nggak ada X-nya. Ya nggak? Nggak ada X-nya, nggak ada X-nya. Oke. Nah, berarti nanti kita samain. Misalnya yang pertama, dari itu yang kedua, ini yang ketiga. Berarti kalau 1 dan 2 nanti kira-kira dapat nggak? 9 min A sama dengan 4/9 gitu ya. Berarti nanti A-nya sama dengan apa? 81/9 kurang 4/9 gitu ya. 81 kurang 4 berapa? 77. 70. Gitu ya? 7. Ya gitulah. Iya nggak? Iya, Kak. Betul nggak? 77/9. Kok pecahan? Maklum, namanya juga CBS ya. Spontan. Hui. Nah, berarti yang 3 gimana dong? 2 sama 3 ya. 2 dan 3. Aduh nih udah mulai deg-degan. 4/9 sama dengan B tambah 3. Berarti B-nya berapa? Berarti 4/9 dikurang 3. 3 itu 27/9, betul? Berarti B-nya berapa? Minus 23/9. Minus 23. Ya gitu ya teman-teman. Karena ini tidak dihitung ya, mohon maaf ya. Jadi ini kan saya ngarang angkanya. Nah jadi tadi soalnya ada pertanyaan tadi. Berarti secara nggak langsung tinggal masukin 1 aja yang di sini. Benar juga. Kalau soalnya bentuknya non pecahan, tapi kalau bentuknya pecahan kita gunakan soal limit. Nanti kalau ada akarnya gimana? Wah, rame gitu. Tapi biasanya kalau apa ujian gitu, itu nggak sampai sih. Kalaupun pecahan nggak gini sih, pecahannya yang simple. Mungkin fungsinya bisa diganti jadi X kuadrat min 9 dibagi X min 3 gitu kan lucu-lucu gitu. Jadi nanti X min 3, X plus 3 dibagi X min 3. Nanti dicoretnya ininya, jadi tinggal ini gitu. Itu biasanya lucu-lucu angkanya. Tadi sengaja aja saya pengen susah. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi harusnya angkanya tadi X kuadrat min 9 per X min 3 nih. Kayaknya lucu nih. X-nya berapa? 3. 3 tambah 3, 6 ya. Nah, kalau 6 kan bulat. Jadi hasilnya di sininya enak. Ini kan 4/9 ya. Kayak jawabannya 4/9. Oke gitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Tetap aja ya. Saya pengen maksimum 90 menit. Ini lebih. Ya, biar ini sih sebenarnya biar terjaga apa yang diberikan, semoga bisa terserap dengan optimal sih gitu. Oke gitu, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Coretannya bantu di-share. Terakhir Kak. Oke. Oh masih ada Yang paling bawah boleh Kak? Boleh, yang mana? Terakhir. Maksudnya saya bingung yang 81 itu dari mana ya tadi? 9 itu 81/9 samain penyebut. Oh. Samain penyebut 9 itu 81/9 kan ya? Kenapa harus per 9? Karena sebelahnya per 9. Samain penyebut. Oh iya, dia itu 9/1 ya. Dikurang 4/9 gitu. Per 9. 9 kali 1 9. 9 bagi 1 9 kali 9 81. Gitu kurang lebih. Oh iya, paham. Gitu ya. Pecahan Bang. Pecahan. Satu lagi boleh enggak? Pecahan betul. Oke ya. Gitu ya teman-teman, udah fix ya. Satu lagi Satu lagi apa?
Yang Boleh. ini yang turunan Kak. Saya kayaknya pernah tahu kakaknya itu kalau pakai apa kayak caranya kakaknya itu loh. Halo. Saya lupa kayak belum nulis ya. Iya. Yang turunan yang Pakai turunan saya belum ngasih tahu. Suaranya macet, Kak. Walaupun pakai turunan ya tinggal namanya L'Hopital namanya. Jadi kalau L'Hopital tapi ada syarat, dia harus 0 per 0 ya. Atau tahingga per tahingga. Selain bentuk itu dia nggak bisa. Jadi syaratnya harus dipenuhi dulu. Jadi karena ini 0 per 0 tadi boleh diturunin. Turunannya apa? 2x dikurang 2. Kalau udah yang apa masih ingat belajar turunan jadi gitu dia. Limit x menuju 3 positif pakai L'Hopital. Jadi kalau saya masukin jadi 6 kurang 2 dibagi 6 tambah 3. Ya tetap aja gitu ya. Tetap aja effort ya kayaknya. Tetap aja effort mendingan cara yang ini. Dia udah pasti x min 3 kita tahu. X min 3 ini pasti dicoret. Kenapa x min 3? Nah nanti lihat aja di video ya. Kenapa ya? Karena menuju 3 sebenarnya gitu. Kalau menuju 7 x min 7. Gitu ya. Ada lagi teman-teman? Dikasih soal latihan nggak Kak? Kak. Mau soal latihan lagi? Boleh deh, satu aja ya. Ya boleh. Ya satu aja Kak. Satu aja ya. Latihan yang tadi aja deh. Kalau saya punya limit x menuju kalau saya punya fx sama dengan katakanlah dia ini adalah apa ya? 4x gitu ya. Kuadrat dikurang 3x dikurang 1 dibagi saya teh pengen Allahu Akbar karena berarti 2x kuadrat ya min 3x plus 1 gitu ya tambah b enggak deh enggak bercanda. Nah ini adalah kalau dia x nya kurang dari 1. Nah terus kalau di sini adalah 7 dikurangi a ditambah b, ini untuk x nya sama dengan 1 ya, itu kan betul kan? Terus kalau di sini 2ax ditambah b kalau x nya lebih dari 1. Pertanyaan saya, berapakah nilai jika fx kontinu di x sama dengan 1, maka nilai a dan b nya berapa? Nah ini susunan pertanyaannya sudah mulai kacau ya. Jadi pokoknya poin soalnya dapat ya. Oke, ntar saya hitung dulu ya. Satu aja Kak. Satu aja lah. Saya juga pusing ini. Satu juga. Ini gampang lah ini mah. Satu aja lah. Ini kan kekontinuan kan. Kalau teman-teman bisa ngerti ini, ya berarti yang lebih mudah lagi bisa. Gitu ya. Tadinya saya mau ngasih ada scene-nya sih. Ya udahlah, nanti biar soal tuton aja nanti. Nanti kalau tuton sulit share aja ya, maksudnya share aja. Tapi saya biasanya saya nggak akan bahas. Tapi saya bahas soal yang mirip. Jadi saya bikin CBS-nya. Gitu ya. Jadi model CBS-nya. Biar teman-teman ngerjain sendiri gitu. Jadi ngelihat oh iya langkahnya gini. Berarti kalau ganti angka gimana? Nggak cuma nyalin. Kenapa saya nggak bahas? Karena kalau disalin pasti ada beberapa yang males disalin gitu. Maksudnya kalau disalin nggak belajar. Jadi saya pengen kenapa sharing ilmu di sini tujuannya itu bukan biar teman-teman lulus ya, tapi biar ilmunya dapat gitu. Jadi ilmunya dapat walaupun sedikit tapi bisa bermanfaat. Begitu ya teman-teman. Udah cukup? Oke, karena cukup saya closing aja karena sudah hampir jam 11.
Mungkin kalau di Papua tadi ada yang jam 1 ya. Sampai ketemu lagi di pekan depan hari Sabtu. Mudah-mudahan ya bisa kita mulai lebih awal jam 7 malam. Lihat situasi dan bisa jadi tertunda karena pekan depan itu sebenarnya pekan UTS-nya saya. Jadi kita lihat besok nanti aja. Nanti kita dikabari lah. Oke, gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ambil yang baiknya aja, yang salah boleh dikasih tahu ke saya ya. Japri aja kalau ada saya salah. Saya tidak anti kritik, jadi silahkan japri saja. Nanti mungkin kalau saya keliru nanti saya akan bikin mengubah kekeliruannya. Jadi bahwa ini salah. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.